Insiden berdarah terjadi di Desa Talang 4, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah pada Rabu 5 November pagi. Seorang pria tewas selesai terlibat perkelahian sengit dengan ayah tirinya di dalam kamar. Tragedi tersebut disaksikan oleh ibu dan adik perempuan korban yang kemudian membuat mereka histeris. Adapun pelaku dikabarkan kabur selesai kejadian. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Suryadi Jaya. Selamat pagi, Suryadi. Baik rekan Sista di studio, dapat disampaikan bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada kemarin ya, pada Rabu 5 November 2025, sekitar pukul 8 pagi. Dan pada saat itu dari keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi, eh, kejadian ini bermula saat terduga pelaku yakni berinisial SU yang merupakan ayah tiri korban ini baru pulang dari kebun untuk menyadap karet. Sampai di rumah, saat itu terduga pelaku melihat korban sedang tidur di kamarnya. Sempat terjadi keributan mulut antara keduanya, namun sempat dilerai oleh ibu korban. Setelah itu eh, keributan mereda. Tak lama kemudian si terduga pelaku masuk lagi ke kamar dan langsung melakukan terjadilah perkelahian tersebut yang membuat si korban mengalami luka bacok di pundak sebelah kiri. Orang tua korban, ibu korban dan adik korban yang melihat kejadian histeris dan langsung melarikan diri dari rumah dan meminta pertolongan warga sekitar. Sementara pelaku langsung melarikan diri. Warga yang mendengar teriakan ibu dan adik korban langsung mendatangi lokasi kejadian dan melihat korban sudah duduk di teras rumah. Dari keterangan yang kami terima, sepertinya korban belum meninggal dunia ketika berada di kamar dan sempat ingin mencoba menyelamatkan diri dengan mungkin berjalan atau merangkak ke teras rumah, karena dari kamar hingga hingga teras rumah terlihat ceceran darah si korban. Dan ketika warga datang pertama kali melihat korban sudah terduduk lemas di sudut teras rumahnya. Warga pun yang datang ke lokasi tidak berani untuk memegang atau menolong korban, jadi langsung menelpon pihak kepolisian. Namun saat pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian, memang korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Setelah kejadian, pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku, dan hingga hari ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian karena memang terduga pelaku diduga telah kabur cukup jauh ya. Dan kemarin juga pihak kepolisian di backup Polda Bengkulu juga turun tangan, dan untuk jenazah korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu untuk dilakukan otopsi, dan pada sore harinya jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Sekian laporan yang Baik, bisa baik, disampaikan, Siska. baik. Baik. Lalu seperti apa keseharian korban dan juga pelaku? Apakah keduanya ini sempat terlibat konflik sebelumnya? Bagaimana, Siska? Seperti apa keseharian pelaku dan juga korban selama ini? Apakah keduanya ini sempat terlibat konflik? Baik, dari keterangan pihak keluarga yang kami terima, hubungan antara kedua pelaku sebenarnya tidak terlalu diketahui dengan pasti, karena memang korban ini baru pindah atau tinggal di rumah tersebut sejak 1 bulan terakhir. Namun eh, memang desas-desusnya orang tua korban menyebut bahwa eh, kedua kedua ini anak tiri dan terduga pelaku ini sempat tidak saling bicara sejak
2 hari terakhir. Namun apa motif dan penyebab pasti kejadian tersebut terjadi belum bisa diketahui. Baik, lalu bagaimana dengan sosok pelaku yang saat ini masih kabur? Apakah memang dikenal sebagai orang temperamen atau justru sebaliknya? Baik Siska, memang terduga pelaku ini merupakan buruh tani ya. Dia ini bekerja sebagai buruh tani di kebun milik Camat Karangtinggi. Saat kita wawancara dengan Camat Karangtinggi yang memang hampir setiap beberapa waktu sekali datang ke rumah terduga pelaku untuk mengobrol dan segala macam. Saat kita tanya, beliau menjelaskan bahwa terduga pelaku sosok yang sangat baik dan tidak mengalami apa ya gangguan jiwa atau temperamental. Tidak. Terduga pelaku di mata tetangga pun orangnya cukup bersosialisasi. Ketika ada acara-acara di masyarakat, dia juga selalu datang gitu. Dan tidak ada juga terdengar pertengkaran antara terduga pelaku dengan keluarga selama ini. Sehingga pihak desa pun, tetangga maupun keluarga-keluarga lainnya eh, cukup kaget dengan kejadian ini karena terduga pelaku dikenal orang yang cukup baik dan tidak suka membuat keributan begitu. Baik, terkait dengan penyelidikan kasus, apa saja barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian? Dari tempat kejadian perkara kemarin, kita melihat pihak kepolisian mengamankan 3 senjata yang diduga senjata yang dipakai terduga pelaku untuk menghabisi nyawa anak tiri tersebut. Yang pertama ada seperti senjata tajam ya, golok, parang ya. Terus satu lagi seperti kampak begitu, dan satu lagi gagang cangkul. Nah, tiga senjata tersebut ditemukan di kamar korban yang sudah penuh dengan darah, dan namun pihak kepolisian belum bisa mengetahui dengan pasti senjata mana yang digunakan oleh terduga pelaku untuk menghabisi korban. Begitu, Baik, Siska. baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bengkulu Suryadi Jaya atas informasinya. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak boleh itu kan marah PC dulu pun coba ditulah dan bukan coba ini itu pernah kini marah PC tidak cepat ya dari grup bawaan juga ya bawa weh nonton komedian enggak siap ini ambulan mana ambulan kita cepat fotonya mana ada pakai tambu aja ya foto kirim foto udah nggak bisa dievakuasi kirim foto di grup. Seorang pria jadi buruan polisi seusai mengakibatkan anak tirinya di Desa Talang 4, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah tewas pada Rabu 5 November. Pria berinisial SU tersebut kabur setelah melihat korban bersimbah darah di rumahnya. Sehari-hari SU bekerja sebagai pengurus kebun kelapa sawit milik Camat Karangtinggi Ferry Arianto. Ferry mengungkapkan SU sudah bekerja dengannya selama 2 tahun terakhir. Menurutnya, selama ini SU tak tampak baik dan tidak pernah ribut dengan siapapun termasuk keluarganya. SU juga dikenal ramah dan mudah bergaul dengan lingkungannya. Ia pun terkejut ketika mendengar kabar pembunuhan yang dilakukan SU terhadap korban FE. Sekitar sepekan lalu, Ferry sempat berkunjung ke rumah SU karena kala itu pelaku mengeluhkan kondisi kesehatannya yang menurun. Adapun anak tiri SU ternyata baru tinggal di rumah tersebut selama sebulan terakhir. Sementara itu, Polres Bengkulu Tengah saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dari kejadian tersebut. Jenazah korban sendiri sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu untuk diautopsi.
Kamar, sebelahnya dapur. Payah aman pendek kasur. Lagu nganyung. Oh, anak. Oh, bersih. Darahnya kok darah kalau. Tiga. Masih ada di kontrak ke bawah. Pakai tonjok namanya. Tonjok aja. Tonjok impor ke lepe. Akhir ke ujung. Ujung tinggi lemak tu. Kopi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.